banyak pada cerita karena digangguin. Kalau setiap jam pulang ngambil motor sering ngeliat gitu. Awal mula juga emang banyak sih ini. Penunggu-penunggunya banyak macam-macam. Semua lantai ada penghuninya pada kalau udah nggak ada orang kayak banyak suara-suara di atas. Apalagi kalau udah terbengkalai begini tambah banyak. Bang. Kejadiannya banyak, ada yang waktu masih aktif gedung ini, ada yang meninggal, ada yang jerit-jeritan di atas, ada meninggal karyawannya dulu lagi hamil, meninggal di atas, ada yang kesurupan di atas banyak. Kalau di kamar mandi, setiap kamar mandi itu pasti ada kejadian-kejadian di dalamnya. Pengap banget. Aku ngerasa keringetan di sini. Itu akses tangganya. Oke. Di sini oke, ini kayaknya semacam dapur ya. Di situ ada wastafel, di situ ada lemari. Oke, di situ juga masih ada saluran-saluran untuk ke wastafelnya. Tapi sampai saat ini aku masih belum menemukan sosok yang ada di tempat ini. Mungkin aku akan lebih berkonsentrasi lagi untuk dapat melihat sosok-sosok apa saja yang ada di lantai 6 ini. Ada wanita. Oke, kakak, kamu siapa? Sosok wanita ini siapa? Membanting. Membanting? Membanting apa? Halo? Ada sosok wanita. Sosok wanita yang membanting. Membanting apa ya? Ada yang mau kalian sampaikan? Ayo, bercerita di sini yuk. Jadi mungkin aku agak sedikit berhati-hati saat menginjak supaya tidak terjadi sesuatu. Oke. Oke, Mr. Seekers. Oke. Saat ini saya berada di lantai 7 dan saya melihat penampakan. Oke, saya akan berpindah ke sini mungkin supaya lebih safety. Ya. Oke. Ya, betul banget di sana. Ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan berambut panjang. Dia tuh kayak duduk gitu. Dalam posisi duduk, ya. Dalam posisi duduk di kursi. Tapi mukanya gosok. Oke, kalau kita lihat sama-sama Mr. Seekers, ada elektromagnetik di sekitar tempat ini. Apakah ini masih bisa dijalanin? Kayaknya bisa. Apakah gue harus ke ruangan yang ada di belakang dari gedung ini? Oke. Hanya untuk kalian Mystery Seekers, gue akan jalanin. Siapa dia? Salah. Salah. Pada saat gue mau masuk ke dalam sini dibilang ini adalah keputusan yang salah.
Oke. Karena kamu bilang salah, maka aku akan semakin mendekat. Damn, bolong Mystery Seekers. Sampai jeblos di sini ceritanya akan jauh berbeda. Oh my goodness. Mystery Seekers, gue semakin masuk ke dalam dan gue nggak yakin kalau kita boleh ke tempat ini. Plaza Koja. Gue nggak yakin kita boleh ke sini. Lagi-lagi Mystery Seekers untuk kalian. Halo. Setan. Ada setan di sana. Saat ini gue merinding banget. Sepakat. Dia sepakat kalau ada setan di depan gue. Dia sepakat ada setan di daerah sini. Halo. Gua ragu ya. Dan itu wow, satu tempat lagi yang sudah kosong. Halo. Wow, Mystery Seekers, kita udah nggak bisa ke sana dong. Menyelesaikan apa? Udah nggak ada jalan. Wah. Menyelesaikan? Tidak. Oh, do not. Jangan ke sana. Oke, terima kasih sudah memperingatkan. Untuk gua nggak kesana. Do not. Ada roh di situ. Di sini ada rohnya. Gua ragu-ragu. Jarang-jarang gua ragu seperti ini. Tapi kalau tadi kalian lihat sama-sama, ini langsung turun sampai ke lantai 1. Kalau jatuh di sana itu aneh. Kalau jatuh di sini itu serem banget. Pada kalian semua, saya berharap kalian mendengarkan perkataan saya. Saya datang ke sini dengan damai, tidak ada maksud yang bersifat negatif kepada kalian. Saya hanya benar-benar ingin berinteraksi dengan kalian. Oke, Mystery Seekers. Kalian bisa ngelihat di situ ada semacam dinding di tempat itu persis ya. Ada sosok laki-laki. Oke, Mystery Seekers. Sosok anak laki-laki ini adalah sosok yang meninggal ya akibat kecelakaan. Jadi dia pada saat menyeberang jalan, dia tertabrak oleh kendaraan. Mas Danu. Saya sedang kesakitan. Organ. Saya sedang kesakitan. Mas Danu. Ya, Mas Danu. ya. Kenapa Bang Erik? Sumpah, aku baru dengar. Bang Erik? Ya. Kenapa? Ini banyak banget informasi yang kita dapat di sini. Serius? Apakah Anda seorang teman? Apakah Anda seorang teman? Iya, kami teman. Makanya kami mau tahu tentang tempat ini. Oke, tadi ada dia bilang kayak ada wanita, terus dia bilang saya kesakitan.
Ini kayaknya perlu bantuan Mami. Yap. Kontak ke safe zone, minta tim sama Mami untuk naik ke paling atas, Mas Danu. Oke, Bang Nanti Erik. kita lanjutin lagi, ya. Oke, Bang Erik. Cek, monitor. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Teman-teman bisa naik ke lantai 7, soalnya kita berdua butuh bantuan. Mendapat tanda dan panggilan dari Erik dan Danu, tim dan Ratu Aura berjuang naik 7 set tangga dengan kondisi berbahaya menuju ke lantai 7. Kami harus berhati-hati. Ini kita udah lantai di paling atas. Sebenarnya sebelah sana udah nggak ada atap. Tapi di sini nih, kalau pakai penciuman biasa, kita cuma nyium kayak bau kayu lapuk, bau gipsum yang jatuh. Tapi ini ada bau kenanga yang kencang banget. Nyai. Ya. Halo. Maaf. Oke. Gimana? Oke. Jadi banyak banget nih yang kita mau ceritain. Nyai, tadi sama nih yang udah dibilangin juga ke Mas Danu bahwa kami perlu bantuannya di sini. Oke. Tadi kita udah split nih. Danu di lantai 6 dan aku di lantai 7 ini. Ternyata yang di belakang ini masih luas lagi sampai belakang. Yep. Jadi ada berkali-kali kata api di sana, Nyai. Ada kata wanita, ada kata aku kesakitan, minta untuk menghentikan rekaman di bagian belakang, dan sepertinya aku di sini itu diintai sama mereka. Ya, sampai pada saat mau keluar tadi, lagi-lagi kata api yang keluar. Api. Terus jangan pergi. Pada saat aku mau turun ke bawah, kata-kata di Ovilus, jangan pergi. Aku kesakitan. Terlalu banyak misteri dari kata-kata di Ovilus itu yang mau kutanyain ke Nyai. Tapi sebelum Nyai terangin, coba Mas Danu juga ceritain apa yang Mas Danu dapat di bawah tadi. Tadi aku di lantai 6. Itu suasananya pengap banget, gak kayak di sini. Kalau di sini kan mungkin ada atap langit-langit ya. Iya, lebih kebuka adem. gitu ya. Dan aku di lantai 6 itu melihat ada 2 sosok sih. Yang pertama sosok perempuan, Ya. rambutnya pendek sebahu gitu. Dia kayak duduk di kursi gitu. Dan mukanya tuh gosong. Terus sosok yang kedua adalah anak kecil. Di lantai bawah nih ya tadi ya? Iya, betul. Di bawah. Ini tuh nggak ada. Dan ada darahnya di mana-mana. Itu berceceran. Sama satu lagi, Nyai, tadi kalau kita dapat info bahwa kebakaran yang terjadi di sini beberapa bulan yang lalu itu tidak memakan korban. Iya. Tapi pada saat dia berulang kali ngomong api, terus ya Mas Danu bilang ada sosok yang berwajah terbakar, Iya. gosong gitu. Aku narik kesimpulan, apakah sebelumnya ada kasus serupa di tempat ini? Kalau yang Nyai lihat, Mas Erik, memang kan daerah sini tuh penguasaannya sama sosok kepala yang berapi. Seperti Banaspati, tapi beliau bukan Banaspati ya. Kalau Banaspati memang wujud aslinya itu memang hanya kepala, tapi kalau beliau ini sosoknya sebenarnya utuh besar, tetapi yang beliau perlihatkan kita hanya bagian kepalanya saja. Oke. Bagian kepalanya itu auranya itu aura hijau tua, kebiruan, kehitaman. Nah, aura ini menyelimuti seluruh daerah sini. Kemudian kalau kita lihat ini semua ya, kalau dilihat dengan mata awam, ini kan bangunan yang sebenarnya sudah nggak terpakai. Iya. Tapi ini kayak pemukiman, Mas Erik, pemukiman di mana mereka memang bertempat tinggal, terutama di ruangan yang di belakang tembok besar ini. Oke. Tetapi lantai yang paling mengancam di antara 7 lantai di sini adalah lantai 6. Oke, di bawah. Lantai 6, ya, lantai Tempat 6 tadi Mas ini. Danu. Ya, dan Nyai sudah dapatkan 2 nama di sini. Tadi ada satu perempuan di lantai, kalau nggak salah lantai 5 atau lantai 4. Dia itu bertengger di langit-langit, gitu ya. Dia menyebutkan nama berulang-ulang Museni. Museni. Kemudian ada satu nama ini sosoknya baik.
Mungkin dia tuh juga yang tadi mengingatkan Mas Erik untuk jangan maju. Oke. Jangan maju. Iya. Beliau ini sosoknya kakek tua bernama Pak Hasan. Rindik. Ya. Kayak ini ya, si pojokan ini ya di rumahnya. Ini dari si Ghost Photo Blitz. Dari Ghost Photo Blitz ini di ujung. Oh, di bioskop. Santai. Oke. 6. Ini di bioskopnya Nyai. Kalau lihat ini seperti kera. Iya. Lihat ya. Tuh. Ini mata. Ini hidung, ini mulutnya nih. Ini sebenarnya sosok genderuwo justru, Ini bukan sosok monyet. genderuwo? Iya, sosok genderuwo ini. Oh, Di satu oke. lantai di bawah kita. Oke, jadi kita langsung menuju ke lantai 6 aja kalau gitu Iya, Nyai ya. boleh. Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sana gitu. Iya. Oke. Mystery Seekers, sekian banyak pertanyaan yang kita punya dan ini adalah sesi pamungkasnya. Sebentar lagi kita akan turun ke bawah. Menurut pandangan dari Nyai bahwa kita akan melakukan sesi conjuring di lantai 6. Tetap saksikan Kabar Misteri. Sosok-sosok tak kasat mata berhasil tertangkap kamera dan berinteraksi dengan tim saat menggelar sesi konjurasi di lantai 6. Selengkapnya di Kabar Misteri sesaat lagi. Beda lagi. Ini ada dua makhluk ya. Ini tanpa kepala yang ini. Iya.